Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dia pikir dia siapa? Gak sudi aku lama-lama tinggal bersama pria sepertinya, omel Tiwi sambil jalan. Wanita itu gusar karena sikap Dito yang menurutnya sangat tidak manusiawi. Saat masuk lift, dia sadar Tiwi saat ini tidak membawa apa-apa. Ponsel, tas, dompet, semuanya ada di dalam sana. Dengan kesal, ia pun mengumpat kesal. Gara-gara laki-laki sialan itu, astaga, kenapa juga aku harus terikat dengan pria itu? Jangankan nunggu anak ini lahir, cerai sekarang pun aku siap. Tiwi yang sedang emosi terus saja merutuk kesal atas sikap Dito yang selama ini dirasa tidak membuatnya nyaman. Tidak punya tempat tujuan dan karena hari juga gelap, Tiwi lantas duduk-duduk di lobi apartemen melihat TV yang menyala di sana. Tidak lama kemudian datang seseorang yang membuatnya panik. Dari jauh terlihat mertuanya datang berkunjung. Sang mertua membawa banyak barang, diikuti oleh asisten. Tiwi mau menghindar, menghilang dari pandangan sang mertua. Malah ketahuan saat sang mertua tidak sengaja melihat. "Hani," panggil wanita paruh baya tersebut. Jelek, terpaksa Tiwi tersenyum. Jelas sekali ia tersenyum dengan wajah kaku. "Mah," sapa Tiwi dengan kikuk. Tiwi kembali mencoba tersenyum, meskipun hatinya kala itu sedang gondok pada Dito. "Kok di luar? Ayo masuk, ini mama bawa makanan sehat buat cucu mama," kata wanita tersebut. Memang sikap mertua Tiwi ini cenderung baik, lain sekali dengan suaminya yang menyebalkan itu. "Mia, bawa ini," kata sang mertua kemudian menggandeng Tiwi masuk ke apartemen milik Dito. "Dito sudah pulang?" tanya sang mertua. "Sudah." "Terus ngapain kamu di luar?" Itu tadi pengen cari udara segar di kamar gerah," kelit Tiwi. "AC rusak?" "Enggak, Tiwi cuma mau lihat pemandangan di luar ruangan saja, Mah." Oh, keduanya kemudian masuk lift sama-sama. Tidak lama kemudian pintu lift terbuka dan mereka berpapasan ketika Dito baru keluar. "Mah," pekik Dito kaget. Tanpa curiga, mamanya langsung masuk, kemudian meminta asistennya meletakkan semua makanan yang ia bawa di kulkas. Bau durian tiba-tiba menyeruak lagi. Ternyata sang mama bawa puding durian. Dito mencari wastafel. Sang mama heran, apa ngidam Dito separah itu? "Apa dia tidak minum obatnya, Hani?" tanya sang mertua yang membuat Tiwi langsung menoleh. "Diminum, Mah, memang mualnya parah," jawab Tiwi, tapi dalam hati bilang syukurin. "Oh, tapi itu biasanya nggak lama sih. Kasihan anak mama kalau begitu terus," ucap sang mertua. Beberapa saat kemudian, Dito sudah normal kembali. Dia duduk di ruang tamu sambil memegangi perutnya. "Mama gak pulang?" tanya Dito. "Enggak, mama lagi marah sama papa. Mama mau tidur di sini." Wanita itu kemudian melihat Tiwi seolah minta izin. "Mama tidur di sini malam ini gak apa-apa kan?" Tiwi yang panik. Masalahnya kamar tamu ia yang menempati. Barang-barang Tiwi ada di dalam sana. "Malam ini?" tanya Dito. "Iya," jawab mamanya. "Kamarnya kotor, Mah. Mama pulang saja," kata Dito mengusir secara halus. "Biar Mia yang bersihkan." Dito dan Tiwi saling melirik. Kemudian Tiwi mengajak Mia, asisten sang mertua, untuk ke kamar tamu. Sebelum mama mertuanya tahu, Tiwi langsung menghapus jejak. Ia masukkan segala make up di atas meja ke dalam koper. Kemudian mengambil gantungan baju serta tas dan sweater, menjadikan kamar tersebut bersih tanpa jejak. Klek,
Begitu sang mertua masuk kamar untuk melihat, karena Tiwi sangat lama, wanita itu melihat Tiwi sedang merapikan bed cover yang baru saja diganti. "Jangan repot-repot, Hani, kamu gak boleh capek." Mertua Tiwi ini kelihatan sayang dan tulus, meskipun dia belum lama kenal dengan Tiwi. Terlihat dari caranya yang hangat pada Tiwi. Mungkin karena Tiwi sekarang mengandung cucunya. Sementara itu, Tiwi terus saja merapikan apa saja. Ia mau menghilangkan jejak. "Gak apa-apa, Mah." Karena kamarnya dipakai sang mertua, alhasil Tiwi sekarang yang gelisah. Mana mau dia masuk kamar Dito, mereka kan berantem, lagi perang dingin. Gara-gara tamu dadakan, akhirnya Tiwi terpaksa masuk kamar Dito. "Aku gak suka ya, kita satu kamar, ini semua karena mama kamu," cetus Tiwi sebelum Dito mengoceh. "Terserah," kata Dito, kemudian melempar bantal dan selimut di atas sofa. "What?" Tiwi mendesis kesal. Dito benar-benar pria tidak punya hati. Kalau boleh teriak, sudah pasti Tiwi akan teriak kencang banget malam itu. Dia akan meluapkan rasa kemarahannya pada sosok suami yang minim akhlak tersebut. Bagaimana bisa dia yang sedang berbadan dua, hamil anak Dito, malah disuruh tidur di sofa. Sayang sekali, di sana ada sang mertua. Terpaksa Tiwi tidur di sofa dengan rasa dongkol pada suaminya tersebut. Dengan gusar, ia menarik selimut, kemudian membelakangi Dito. Tengah malam, Tiwi merasa kaku semua. Tidur di sofa membuat badannya sakit. Ototnya menjadi tegang. Ia melirik ke atas ranjang. Dilihatnya sang suami yang sudah tidur dengan pulas. "Enak sekali pria ini. His." Tiwi kemudian mengusap perutnya, kemudian berbicara pada janin yang ia kandung. Lama-lama kok gemas dengan suaminya itu. "Lihat, dia pria yang sangat menjengkelkan," katanya, kemudian melihat pintu. "Kok lapar? Malam-malam begini pasti semuanya sudah tidur." Tiwi lantas keluar. Dia menuju dapur mencari makanan. Pas banget, mertuanya tadi bawa banyak makanan. Dengan lahap, ia duduk sambil makan. Sampai tidak terasa, ia sudah banyak memakan makanan dari mertuanya itu. "Banyak juga ya yang masuk," gumamnya melihat piring yang sudah ludes. Isinya sudah dia makan. Karena tidak mengantuk, ia pun berbaring di sofa ruang tamu. Lebih luas, lebih nyaman karena ada pijatnya. Mahal sih, harganya saja seperti harga mobil. Saking nyamannya tidurnya di sofa yang ada pijatnya, matanya lama-lama tertutup. Ya, Tiwi malah ketiduran sampai pagi. Pukul 5 pagi, Dito mengalami mual-mual. Ia terbangun. Sudah biasa saat bangun tidur, perutnya akan terasa mual dan ingin muntah. Saat keluar dari kamar mandi, dia baru menyadari kalau Tiwi tidak ada di kamar. Ia pikir Tiwi pasti sudah bangun, namun suasana masih sangat gelap dan sepi. Dito pun melihat keluar. Dilihatnya Tiwi tidur di ruang tamu. Jelas dia panik, kalau sampai mamanya tahu pasti bakal cerewet. Tap-tap-tap, dia melangkah pelan mendekati sofa di mana Tiwi sedang terlelap. "Bangun," desis Dito sambil menyentuh lengan Tiwi dengan ujung jarinya. "Hei, bangun," ucapnya agak keras. Klek. Suara pintu kamar tamu sepertinya akan dibuka dari dalam. Buru-buru Dito menggeser badan Tiwi, kemudian dia lanjut rebahan di sofa sambil pura-pura merem biar kelihatan romantis. Tap-tap-tap. Sang mama melihat pemandangan itu, kemudian bibirnya mengembang mengulas senyum. Meskipun Tiwi bukan gadis pilihan hatinya, tapi sepertinya Tiwi juga nggak buruk-buruk amat, apalagi sudah hamil cucunya. Dan melihat pemandangan saat ini, beliau yakin kalau itu bukan kesalahan.
Mungkin mereka suka sama suka. Tidak mau mengusik anak dan mantunya, wanita paruh baya tersebut pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan di sofa, ketika ada yang mepet dengan tubuhnya, Tiwi mengerjap. Ia terbangun dan kaget melihat Dito, manusia berhati baja itu, tiba-tiba ada di sebelahnya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Tiwi dengan mata melotot. Suara keras membuat Dito langsung membekap mulut Tiwi dengan sebelah tangan. "Lepaskan!" Tiwi meronta, tidak mau dekat-dekat dengan laki-laki seperti Dito. Buk! Brak! Kesal, Tiwi menendang tubuh Dito dengan satu kaki, membuat pria yang berstatus suaminya itu langsung jatuh dari sofa. Dito terjengkang dari atas sampai jatuh ke bawah. "Hes!" pria itu mendesis kesal. Dito mengumpat emosi, matanya tajam melotot ke arah Tiwi. Badannya seketika sakit semua akibat tendangan maut dari istrinya itu. Tap tap tap, karena suara berisik, akhirnya Nyonya Sonia muncul. "Dito?" pekik sang mama yang kaget Dito sudah mendarat di atas lantai. Dilihatnya Dito yang tadi di atas, kini sudah di lantai. Dito kemudian bangun dengan wajah gusar, melirik Tiwi, pelaku yang membuatnya terjun bebas dari atas. Nyonya Sonia kaget, kemudian melihat keributan itu. "Ya ampun, kalian ini dasar pengantin baru. Kalau mau romantisan, lihat tempat. Mama sih nggak apa-apa. Tuh, kalau dilihat ART bagaimana?" cibir mertua Tiwi tersebut. "Apa? Romantis?" Tiwi tiba-tiba ingin muntah. Romantis dari mana? Mereka malah sedang perang. "Sudah, kalian pindah ke kamar. Kalian bebas melakukan apa saja kalau tempatnya tertutup. Jangan kayak gini, malu." Nyonya Sonia meminta dua orang itu pindah ke kamar. Bukan begitu, Mah." Tiwi menyelah, tapi Dito langsung masuk kamar. "Tuh, Dito sudah kasih kode. Kamu masuk saja. Anggap Mama nggak ada. Tahu begini, Mama nggak pakai acara nginep," ucap sang mertua sambil geleng-geleng kepala. "Bukan begitu, Mah." Tiwi terus mengelak karena sang mertua masih salah paham. "Masih gelap juga. Kamu masuk lagi nggak apa-apa." Dengan senyum tipis, Nyonya Sonia melihat menantunya yang malu-malu tersebut. Tiwi langsung lemas, sang mertua sudah salah paham. Dikira hubungan mereka sebaik itu, padahal mereka bagai musuh. Klek! Baru masuk, Tiwi langsung dapat lirikan sadis dari suaminya. Ini karena tendangan Tiwi tadi. Makanya sekarang ia dapat tatapan sinis. "Kau lihat apa hasil dari perbuatanmu ini?" Dito marah, kemudian membuka bajunya. Ia berbalik, memperlihatkan punggungnya yang langsung memar. Sepertinya kena pojokan meja saat ditendang Tiwi tadi. "Siapa suruh kau mau menyentuhku?" omel Tiwi. Wanita itu mencoba membela diri, karena di mata Tiwi yang salah adalah suaminya. Ada sebab, ada akibat. Itu karena ulah Dito sendiri. Aku menyentuhmu. Jangan terlalu percaya diri, kau bukan seleraku," cetus Dito kasar. Napas Tiwi memburu. Ia semakin kesal karena ucapan suaminya. Hidungnya kembang kempis menahan emosinya. "Lalu kenapa kau masukkan barangmu 2 kali? Kau lupa? Tuntut Tiwi dengan tak kalah gusar.